Oke, selamat semuanya. Salam happy cuan ya untuk BIT dan MNC, dan sekarang sudah running profit untuk beberapa saham sektor batubara. Oke, kita langsung aja. Kita pertama kaji dulu indeks pada hari ini ditutup melemah, ya, dibuka melemah maksudnya, bukan ditutup. Ini pasti pun kalau saya perkirakan ini ditutup melemah kan sampai akhir sesi 2. Nah, coba teman-teman lihat ini, dia minimal harus nutup gap dulu. Ini ada gap di 6.000 ya. Ya, di 6.000. Ya, 5944 ini harus ditutup oleh ISG dulu. Nah, jadi bagaimana ISG ke depan? Saya lihat potensinya masih downtrend ya, karena kita tahu bahwa saingan bursa di Indonesia ada bursa kripto dan juga beberapa emiten itu IPO di luar negeri melalui SPAC ya, itu sangat merugikan pasar modal domestik karena jadinya saham perusahaan-perusahaan Indonesia tidak bisa dijajal oleh dalam negeri ya, padahal banyak fansnya. Oke, itu untuk komposit IHSG pada pagi hari ini. Lanjut ke sahamnya. Oke, kita lanjut ke sahamnya. Oke, kita masuk ke kemarin saya share BIT ya. Saya sudah share BIT di harga 70. Teman-teman pasti sudah profit 42% kalau TP di harga 100 yang seperti saya utarakan kemarin ya, saham BIT. Nah, kalau kita lihat apakah bandarnya sudah keluar, saya melihat bandarnya sekarang sudah keluar untuk MG ya. Coba dilihat MG atau kita lihat bandarnya selama pergerakannya 1 minggu, 2 minggu ya, biar kelihatan banget apakah dia sudah keluar. Sekarang didominasi oleh ini ya, MG-nya sepertinya sudah keluar nih ya, MG-nya sudah keluar. Nah, sekarang didominasi oleh bandar BUMN. Nah, ini kira-kira mau dibawa kemana? Ini ada yang sangkut ya, MI di harga 98. Coba kita lihat harga BIT sekarang 91 ya, 91 tadi tembus ke paling tingginya 106. Saya TP di harga 100 ya, puji Tuhan ya, nggak apa-apa. Oke, 42% satu hari di mana itu, nggak ada ya. Oke, itu dia. Kemudian saham yang lain yang mau saya analisa itu ada ITMG. ITMG dinaikkan oleh Kajet ya, Kajet BKDX sudah naik. Tadi sudah sempat menyentuh 4%. Kemarin saya malam ya sudah saya utarakan di YouTube saya, yang sebelumnya bisa dilihat channel YouTube saya. Makanya teman-teman kalau bisa dinyalakan notifikasinya biar dapat informasi terupdate dan terbaru ya. Di YouTube saya di sini saya sudah utarakan bahwa potensi kenaikan batubara besok, makanya tadi saya AA 1 tik pas opening. Nah, ini dia ya. Di sini saya utarakan saham batubara dan MNC sebaiknya keluar karena kenaikannya hanya sementara ya. Apalagi ada broker MG, hati-hati banget. Nah, ini dia ya. Ini di sini saya udah kasih tahu bahwa harganya mau diangkat ya. Bandar angkat harga BIT di sini. Pagi kalau nggak salah ini saya utarakan sama teman-teman. Jadi saya bukan financial advice, tapi saya analisa sendiri ya. Nah, di sini dia. Yang menjadi pertanyaan adalah di bab apakah dia mampu membawanya ke fraksi 5 ya. Jadi kalau di fraksi 5 apakah dia mampu, saya kurang tahu nih. Karena kuncinya di coba kita lihat broker summary-nya apakah dia mampu. Ya, untuk bab. Takutnya saya ini suspensi dulu. Yang saya takutkan malahan suspensinya. Bab sekarang di harga 356 dan NI sepertinya belum keluar ya. Dia punya 1,4 juta lembar saham lagi. Nah, apakah dia mau mampu mengangkatnya ini? Sekarang sudah turun di harga segini ya, 2,7%.
Becap, coba kita lihat. Bab becap. Bab. Kita lihat bab. Nah, bab. Nah, dia sedang loss ya. Mungkin ada yang sangkut ya retail ya, hati-hati banget ya. Sudah bilang bab itu hanya sementara. Nah, ini becap. MG-nya udah keluar ya. Kalau kita perhatikan ini MG sudah keluar, becap juga sudah keluar. Untuk BGTG gimana? Ini hanya ikut-ikutan aja. BGTG yang membom ya Mr. Koko ya. Tahu Mr. Koko BB lah ya inisialnya dari Medan. Nah, ini BG tinggi pom-pom. Tapi MG-nya masih sangkut nih seperti ini. Oke. Nah, kemudian MPMX ada yang mungkin sangkut ya. Saya sudah bilang padahal ya, jangan masuk. Ya kalau mau dividen nggak apa-apa. Ya, tapi teman-teman harus average down. Ya, average down. Apakah langkah average down lebih bagus, Om? Tentu saja tidak ya. Kalau teman-teman mau masuk nanti sebaiknya masuk di saham MPMX di 2 minggu kemudian ya. 2 minggu kemudian setelah. Jadi dia mau dibawa kemana? MPMX. MPMX berarti di sini dia. Di sini dia mulai ngangkat harga ya. Nah ini 580 yang seperti saya bilang. Karena bandarnya di sini mulai angkat harga. Jadi kalau di sini pergerakannya sangat normal, tiba-tiba di sini nggak normal lagi, sudah mulai eksponensial. Nah di sini dia ya. Dia akan turunkan harga ke 580, sebaiknya tunggu di sini baru kita masuk pembulian max ya, boleh max limit cash ya, boleh. Kita tunggu di 580. Mungkin ini 2 minggu lagi ya. Perkiraan saya besok pun masih tetap ARB untuk saham MPMX. Oke, kemudian apa sih yang dibeli asing pada hari ini? Coba kita lihat asingnya beli apa aja sih? Token transaksi. Coba kita lihat ya. Origin hari ini beli apa aja? Ini Origin yang palsu ya kalau beli mari dia. Origin buy. Sebentar ya. Broker kita pilih berdasarkan brokernya. Oke, kita mulai dari broker BK. Apa aja yang beli di hari ini? Pegas ya. Pegas. Telkom. Pegas Telkom. BBRI. Ya, BBRI juga ya. Oke, asing itu selalu beli saham-saham yang blue chip ya, jarang. Walaupun ditawari gain tertinggi, ya dia tetap percaya pada skema bank ya untuk asing sendiri. Oke, sebentar ya, ada yang chat bertanya. Oke, ada yang bertanya nih. Pertama ini dari pasar ya, ada yang sudah floating gain ya, ada Bank Harda, Yilo, PBRX dan LAK. BIT sudah turun ya. Nah, apakah worth it nggak untuk BBHI? BBHI kan banknya Khairul Tanjung. Coba kita lihat BBHI. BBHI apa yang dilakukan bandar pada hari ini? Coba BBHI. Nah, dia sekarang di 1490 dan di sini ya. Berarti hanya sedikit bandar yang memainkan harga. Ini ada 500 ya BK-nya. Tapi hanya sedikit lot yang dibeli. Yang paling banyak ada di Beki ya. Beki dia average di 1427 dan dia sudah profit, sudah keluar ini sebagian.
Oke, nah CG dan CC ini GR ya, sepertinya sangkut ya. Tapi ini pembeliannya sangat kecil dan saya lihat yang paling besar di sini retail. Ya, ini kalau ini nggak bisa akurat karena ini pasti retail banyak ya, banyak orang. Bisa jadi ada yang profit, ada yang enggak. Oke, nah itu untuk BBHI. Kemudian untuk LAK saya tidak tertarik ya. Untuk LAK PBRX Silu. Nah untuk Saratoga gimana? Saratoga sudah ketinggian. Saratoga sudah ketinggian. Oke, nah saya lihat eventnya di bursa sekarang ini adalah grup MNC dan LiPo serta Salim Group. Jadi tolong teman-teman kalau mau swing gimana Om? Apakah kita menunggu bursa turun dulu? Ya, tentu saja kita tunggu dulu konfirmasi IHSG apakah untuk gap. Saya sudah siapkan dana untuk ini ya. Kita masuk ke sini. Ya minimal dia menutup gap dulu. Ini gap itu kan ibaratnya utang IHSG. Nah, ini sekarang kita lihat IHSG sudah berapa itu? Minus, kita lihat yang running ke minus 0,7 ya. Ini bisa aja sangat resiko banget ya sampai ke 1 karena saya lihat asingnya masih melakukan penjualan. Saya tidak tahu karena apa. Tapi kalau kita lihat bursa Asia semuanya memang merah ya. Jadi itu dia kelemahan dari bursa saham. Berbeda dengan kripto. Kalau kripto teman-teman induknya itu ada di Bitcoin. Kalau Bitcoin ya minimal dia naik 1%, itu koin-koin lain juga naik. Nah itu perbedaan banget dari bursa ini. Makanya ini sangat merugikan para trader sebenarnya ya. Apalagi kondisi sekarang berbeda dengan kondisi pandemi. Kalau pandemi ya cari 5%, 3% mudah. Ya, sekarang seperti bid kemarin itu aja kita harus analisa sangat lama ya. Sangat lama. Saya buka kalau nggak salah saya tunggu pasar sampai 45 menit yang menganalisa broker summary dan siapa yang pegang uang paling banyak dan barang paling banyak di saham bid. Oke, itu aja untuk review pada pagi hari ini. Tetap untuk hari ini wait and see. Tetap sabar. Kalau kita lihat saham-saham yang lagi koreksi jumbo ya. Oke, coba kalau mau lihat saham-saham yang koreksi jumbo, kita lihat yang loss ya. Apakah ada blue chip? Ada ya? Belum ya, belum ada. Oh ada. Ada MNCN, ada Arto, ada yang paling tinggi sini floating loss-nya BMTR ya. Ini yang saya bilang kemarin. Kenaikan MNC itu tidak apa ya, tidak permanen. Karena yang angkat harga juga bukan banyak orang, melainkan hanya satu orang, yaitu Pak Haritanu. Oke, itu dia untuk review market hari ini. Tetap sabar teman-teman. Ya, sudah bisa lah ya ditahan uang yang tadi gain tadi pagi. Salam cuan dan juga jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi tercepat dari info dari kita. Oke, selamat siang.